menuju ke match kita yang pertama, yaitu Rondo. Ya, ada Alter Ego, ada SA, ada Dewa United. Semua tim berperang. Bigetron pun juga melakukan hal yang sama. Tapi kita akan lihat ya, fokus kita sekarang saat ini dengan tim Pandum. Joe Branky ada S12 di tangan kanannya kali ini. Coba untuk menghold angle-nya, tapi boom, kali ini menjadi lawan. Dan bahkan Joe Branky lah yang ditumbangkan. Dan boom, dia mendapatkan 1 poin eliminasi pertama mereka dari tim Pandum. Yes, betul sekali, Pandum harus kehilangan 1. Bahkan 3 pemainnya sekaligus harus pulang menuju ke arah lebih frenzy. Jadi last man standing bagi tim Pandum. Mereka dengan tim selanjutnya kalau memang Alter Ego pengen mengkontes semua tim yang berada di sekitar mereka. Dan ini dia fight antara Boom dan juga Horboys. Irish coba untuk melakukan limp pick tadi ke bagian sebelah kiri. Sukses mendapatkan 1 poin eliminasinya untuk tim Boom. Dan sekarang kita akan fokus untuk close combat yang terjadi. Dan boom, Hell Beryl masih sanggup dia menggunakan fightnya atas tim Horboys. Total 4 poin eliminasi didapatkan. Dan kita akan melihat banyak sekali memang POV angle-nya dari berbagai angle yang berbeda. Boomnya jatuh kembali, 1 pemain tumbang lagi. Dan Irish yang tetap menjadi eliminator bagi tim Boom. Yes, memang Iris ini salah satu pemain yang sangat jago sekali di komunitas dan bahkan dia pun sudah berhasil masuk ke PMPL. Ini pemain yang begitu sangat luar biasa sekali, bahkan dia pun sempat beberapa kali terpantau menjadi last man standing bagi Horboys Esports dan memang kapabilitas dari seorang Iris ini tidak diragukan lagi. Tapi di sisi yang lain, dari Dewa United As, mereka pun harus terpincang-pincang, hanya menyisakan Link sendirian saja. Namun Link pun masih bisa bertahan dan mampu untuk melakukan revive. Sementara di sisi yang lain, di kamera kecil kita terpantau dari Dewa United As pun sudah mulai bertegur sapa dengan pemain-pemain yang lain. Tapi ternyata kita bergeser menuju ke arah dari Horboys karena Iris kembali akan coba untuk menantang posisi dari seorang El Beryl yang dimana memang di week pertama untuk Ruthless Regional Showdown, El Beryl permainannya begitu sangat luar biasa sekali nih Kak Windy. Iya, nih namanya pun juga kayaknya semakin sering lagi di-mention. Kayaknya nggak cuma di Ruthless, kayaknya di official pun juga hal yang sama sering terjadi ya kalau kita mention El Beryl. Dan sekarang Irish sih, wow, what a clutch from Irish, luar biasa banget Horboys. Irish lagi-lagi total 3 poin eliminasi, semuanya disapu bersih oleh 1 pemain dari Horboys, yaitu seorang Irish. Dan next kita fokus lagi ke match yang berbeda lagi untuk fightnya kali ini, Xenox versus Alter Ego. Dan bahkan Bigetron Razy ada di lantai yang berbeda dengan seorang Krypton yang masih coba untuk nge-boosting lagi, nge-full up lagi untuk healingnya dia saat ini. Karena memang ada total 2 tim lagi yang harus diantisipasi oleh Krypton kalau Alter Ego ingin menguasai area Neox Factory. Yes, betul sekali, ini udah kayak El Clasico ya dari Bigetron dan juga Alter Ego. Karena tidak hanya pertempuran mereka di dalam in-game, pertempuran di kolom komentar juga tidak ada habisnya. Dari week yang pertama sampai week yang kedua Ruthless ini masih tetap terus berjalan. Tapi Tayo sepertinya tidak mampu untuk bertahan, tumbang dia. Namun masih ada backup yang coba dimainkan oleh seorang Lesby. Namun Tayo tidak terselamatkan, dia pun tumbang. Bahkan Razy, sang IGL dari Bigetron, berhasil dia menjatuhkan 2 pemain. Dan bahkan masih ada Krypton akan coba menentang dari seorang Razy, digocek-gocek manja, tapi wait, malah bertegur sapanya seperti itu. Tapi Krypton, dia berhasil untuk menjatuhkan seorang Razy dan berpulang menuju ke area lobby. Bigetron kehilangan 1. Alter Ego bahkan di sana lapar, akan coba untuk memberikan beberapa tekanan. Dan bahkan Rosemary pun sudah mulai kelihatan, tapi ternyata masih bisa untuk menggocek-gocek manja. Tapi Rosemary kepalanya kelihatan dan langsung tumbang begitu saja. Lapar akan mencoba mencari pemain-pemain Alter Ego yang lain. Bahkan Krypton sudah mulai kelihatan beberapa stepnya. Dan bahkan kali ini Krypton pun begitu sangat low sekali, masih bisa untuk melakukan healing. Tapi jump shoot yang coba akan dilakukan oleh seorang Rapar. Dan itu dia S12K sudah mulai dimainkan, tapi ternyata dari seorang Krypton masih bisa menggocek-gocek manja. Tapi Lapar akan coba untuk mencari di mana letak 2 pemain, karena tidak hanya Krypton, masih ada Snap juga. Tapi Lapar pun tertembak dari sisi yang lain. Ini kondisi yang tidak baik-baik saja bagi seorang Lapar. Ini kayaknya jantungnya Lapar sih udah benar-benar dak-dikduk banget ya untuk fight yang dia lakukan. BKP tim RRQ juga terpantau tidak terlalu dekat untuk bisa langsung memberikan backup yang cepat ke seorang Lapar. Dan sementara itu AK Gold Satar berhasil bisa menghunting 1 pemain tim Boom kali ini. Belakang kita bisa melihat banyak sekali kayaknya
untuk informasi yang pengen digali lagi. Tapi ini dia fight selanjutnya, HBZ versus Boyin Chekri. Hunt for You mengcook sebuah nets dipantulkan, tapi netsnya masih belum connect, masih belum bisa mendapatkan satu knock yang diinginkan. Opening knocknya belum didapatkan, tapi close combat yang terjadi dimenangkan oleh Hunt for You. Shotgunnya berhasil dimenangkan oleh Hunt for You dari tim Alter Ego Ares, yang dimana tim ini memang diprediksi oleh saya. ya. Oh, kita lihat ya Alter Ego apakah bisa memecahkan skornya Ranu nih yang masih kosong. Sama ya, kayak saya juga masih 0, tapi Alter Ego didapatkan satu pemainnya oleh Lapar dengan shotgunnya S12, bahkan dengan jarak yang masih cukup jauh. Lapar, Warshow, satu pemain berhasil bisa mendapatkan setidaknya 2 dengan ada bantuan dari seorang Nerpeko juga. Real harus terpulangkan menuju ke area lobby. Sementara dari tim Pandum, mereka akan coba mengkontes pemain-pemain dari tim Horboys Esport, bahkan Iris harus tumbang satu pemainnya. Di follow up dengan begitu sangat cepat, tapi trade talk terjadi. Jobrenki tumbang. Ada satu buah granat yang coba dimainkan oleh seorang Leon DZ, tapi ternyata masih belum ada hasil yang begitu maksimal. Tapi Extor di sisi yang lain pun harus tumbang juga. Sisa 2 pemain, tapi Konslet ada satu buah granat yang meletup tepat di depan muncung dari seorang Konslet, sehingga Frenzy jadi last man standing bagi tim Pandum. Dan bahkan di sana Aan sudah mulai memasak satu buah granat, coba lempar menuju ke arah depan, tapi di cancel kembali. Ada satu buah waktu untuk seorang Frenzy bisa untuk membangkitkan seorang Jobrenki, tapi di sisi yang lain Leon DZ berhasil dia menjadi eliminator granate di sana, tapi ternyata Aan hasilnya untuk melemparkan satu buah granat, tapi ternyata Aan tidak mampu untuk bertahan. Horboys harus ditanam oleh tim Pandum. Recall juga sudah dilakukan ya oleh seorang Frenzy, membangkitkan 3 pemain Pandum. Jadi kalau 3-3-nya berhasil di end lagi, udah nggak ada lagi recall yang bisa dilakukan oleh pemain dari tim Pandum. Dan sementara itu Dewa United kali ini sedang melakukan upaya yang sama juga. Sebelum itu kita akan melihat kembali jatuh lagi satu persatu pemain dari Dewa United mulai ditumbangkan kali ini. Lele Boy masih coba ngehold saja untuk angle-nya versus Claw kali ini. Dan depan belakang kayaknya sulit sekali untuk Lele Boy bisa bergerak, dan langsung saja Claw dengan mudahnya berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Dewa United. Sementara di sisi yang lain, Poin Chekri kembali menambah pundi-pundi poin eliminasinya. Kali ini sudah domination, dapat 5 poin eliminasi dan akan coba untuk berpindah lagi. Namun di sisi yang lain, Glue Squad harus terpulangkan menuju ke arah lobby di peringkat yang ke-13. Namun di sisi dari tim Xenox, mereka akan coba untuk mengkontes para pemain dari tim Poin Chekri. Bahkan ada satu pemain dari Paguru Rocky, 2 pemain bahkan Tayo pun tumbang. Di sana Last Buy udah begitu sangat low. Akankah mampu diamankan dan tumbang juga akhirnya. 3 pemain tidak baik-baik saja bagi tim Xenox. Hanya misalkan satu yang terakhir dan gak tahu posisinya ada di mana. Satu yang terakhir masih belum terdeteksi, belum masuk dalam radar, dan ini dia ternyata yang terakhir untuk seorang Costa coba untuk menyelamatkan posisi seorang Rocky, tapi justru malah menyumbangkan nyawanya juga untuk dieliminasi. Dan selesai sudah Xenox, dan ini dia Pangeran Mekju. Dia tahu momentumnya, tapi ternyata masih belum begitu maksimal. Lebih kita bergeser menuju ke area dari AK Gold dan juga Stapin, yang untuk saat ini pun dari seorang Satar sudah mulai tumbang, tapi Jeruk mereka akan coba menjadi orang yang ketiga. Namun malah satu pemainnya pun harus tumbang, dan bahkan 2 pemainnya Tata pun ikut-ikutan tumbang. Sisa Dongrai dan juga Ten, tapi Ten pun sudah mulai tidak baik-baik saja. Dongrai memasak satu buah granat, lempar menuju ke arah depan, letup sudah, tapi sangat tipis sekali. I4 hampir saja diamankan, tapi di sisi yang lain Zhao Sepan akan coba untuk memberikan beberapa tekanan yang menuju ke area depan, tapi ternyata masih bisa untuk menghindar AK Gold. Hanya misalkan Zhao Seven sendirian saja, dan begitu low dan berpulang langsung. 2 tim sekaligus di satu titik yang sama. Tapi I4 begitu sangat low, dia pun masih bisa untuk bertahan, tapi Reizi akan coba ditantang oleh 2 pemain sekaligus dari tim Jeruk Esport. Dan bahkan ada satu buah bala bantuan yang coba dimainkan oleh para pemain dari Bigetron. Namun Exol dan juga Federales, 2 pemain harus tumbang tidak baik-baik saja. Bahkan Reizi akan coba melakukan healing terlebih dahulu, tapi ada satu buah granat berhasil di sana Dongrai untuk bisa mendapatkan satu pemain dari seorang Reizi. Masih ada Reizak, last man standing dari tim Bigetron, tapi ternyata akhirnya Jeruk
harus diluluh lantahkan oleh tim Bigetron by Vitality di peringkat yang ke-8. Dilihat lagi informasinya juga masuk ke dalam sang kepala suku. Karena Alter Ego saat ini hanya menyisakan 2 pemain saja, berarti mereka pun juga harus berhati-hati dan coba untuk ada tembakan lanjutan ke arah tim Pandum. Tapi justru tembakan tersebut bukan mengusir tim Pandum, melainkan membuat Pandum justru ingin memerangi fight yang dimulai oleh tim Alter Ego. Satu tertangkap Zuxi, yang terakhir tinggal seorang Krypton. Kita akan lihat dan akhirnya Alter Ego rata dipulangkan oleh tim Pandum. Bigetron ini posisi yang memang kurang begitu bagus dari tim Pandum karena mereka harus menjaga di satu titik yang sama, tapi ternyata Frenzy tembakannya begitu manis, berhasil dia untuk mendapatkan seorang Foxy. Sisa satu yang terakhir Potato yang masih melakukan proning manja. Ada beberapa smoke yang coba dibukakan, tapi Leon DZ dia pun sudah mengetahui hal tersebut. Coba untuk tracking ke sana, tapi di sisi yang lain Frenzy pun tumbang oleh Bigetron by Vitality. Razy coba untuk memberikan kembali beberapa tekanan-tekanan menuju ke arah dari tim Pandum. Leon DZ kelihatan dan tumbang kembali. 2 pemain tidak baik-baik saja bagi tim Pandum. Wow, yang tadi dari Pandum masih 3 pemain, tiba-tiba sudah mulai kehilangan 1, kehilangan 2, sampai akhirnya tinggal 1 yang masih cukup aktif dari tim Pandum saat ini. Kayaknya Karena perlu menang lagi nih. Betul, kayaknya ini sulit banget sih untuk posisinya Pandum juga untuk bisa di-revive. Karena dari segi posisi ternyata Bigetron cukup memberikan impact yang sangat sakit kepada beberapa tim. Pandum kehilangan 2 pemain, tinggal Jobrenki saja. Dan kita akan melihat lagi untuk selanjutnya Rezak diberikan pressure lagi, dan Bowen Chakri berhasil. Ternyata Voxy membawa Bigetron kehilangan 1 pemain. Tinggal yang terakhir, the last man standingnya sampai akhirnya selesai, sudah rata. Bigetron dipulangkan di hashtag yang keempat. Zonanya bergerak dan akan bisa untuk masuk menuju ke area dalam zona. Pemain-pemain dari Stapin ini masih di keker manja dan tumbang akhirnya Potato. Permainan yang begitu sangat sabar sekali membuahkan hasil. Ivor pun pulang ke lobby. Dan di steal. Ini di steal oleh Pandum. Ternyata Jobrenki yang berhasil bisa mendapatkan eliminasi poinnya atas knock yang tadinya didapatkan oleh Bowen Chakri. Posisinya, namun Jobrenki sulit dia untuk bergerak. Namun kelihatan tadi punggung dari seorang Potato. Tumbang 1 pemain tidak baik-baik saja. Masih akan coba untuk diupayakan revive kah, tapi ternyata masih ada beberapa damage yang coba diberikan oleh seorang Jobrenki, tapi ternyata masih sempat untuk bisa diupayakan revive kah, tapi ternyata tidak diupayakan revive, dibiarkan bleeding out saja dan pulang menuju ke arah lobby. Bagi yang sisi sebelah kiri, tapi hati-hati ada lemparan utility yang juga ditargetkan dan cukup memberikan damage kali ini. Dan tentunya belum sampai menjatuhkan pemain terakhir dari tim Pandum. Dan Flowen mau tidak mau pun juga harus bergerak, tapi dengan kondisi yang seperti ini sangat sulit, sangat terbuka, dan Flowen tipis sekali dia untuk bisa dieliminasi. Belum ada yang melihat, tapi dikirimkan sebuah utility. Ternyata Jobrenki masih ingin mendapatkan pemain terakhir dari Bowen Chakri. Dan yang terakhir berarti antara Bowen atau Pandum yang bisa mendapatkan winner chicken dinner kali ini. Last dance, Foxy versus Jobrenki. Siapakah yang akan bisa mendapatkan winner chicken dinner? Namun dari seorang Foxy begitu sangat baik sekali permainannya. Dia membukakan 1 buah cekungan, tapi ternyata akhirnya winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Pandum di match kita yang pertama. Berarti prediksi dari Windy benar.